Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya ingin berikan informasi buat teman-teman yang masih bingung ya, dari kemarin yang sudah nabung, punya tabungan kurang sedikit lagi membeli HP, mau beli HP Vivo V40 5G atau Oppo Reno 13 5G yang baru keluar ini ya, baru masa pre-order. Jadi kalian tuh nggak usah bingung-bingung teman-teman, bisa simak video ini sampai habis buat kalian bisa cari keputusan yang terbaik. Oke, yang pertama kita akan bahas perbedaan spek inti dari kedua HP ini. Dari desainnya kalau kita lihat memang sama-sama fresh teman-teman. Di Vivo-nya dengan gaya trendy modern dengan modul kamera yang bulat, sedangkan di Oppo Reno 13 5G ini desain yang terbaru ya, yang kayaknya belum pernah ada juga. Dan ini terkesan ada gambar sayap kupu-kupu gitu, mungkin Oppo ingin terbang seperti kupu-kupu brandnya gitu. Untuk dimensinya sendiri, ketebalannya di Vivo V40 5G ini mengusung 7,6 mm dengan berat 190 gram dan tersedia dalam dua varian warna, yaitu ada warna silver dan juga purple. Sedangkan di Oppo-nya sendiri dimensinya ketebalannya 7,24 mm dengan berat 181 gram dan tersedia juga dalam dua pilihan warna, yaitu ada warna white dan juga blue, warna putih dan juga biru. Ini harganya nanti beda teman-teman ya. Di Oppo Reno 13 5G ini untuk warna yang limit itu harganya lebih mahal gitu. Layar sendiri dari Vivo terbentang luas lebar 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Panelnya sendiri AMOLED dengan refresh rate 120 Hz dengan kecerahan hingga 4500 nit. Sedangkan di Oppo-nya sendiri terbentang luas lebar 6,59 inci, lebih mungil ya, dengan resolusi Full HD+ dengan panel AMOLED, refresh-nya 120 Hz, kecerahannya di 1200 nit, sangat jauh banget dibandingkan dengan Vivo V40 5G, 4500 banding 1200. Dan kedua HP ini juga sudah mengantongi sertifikat IP68 untuk Vivo V40 5G, sedangkan di Oppo Reno sendiri IP69. Ya, meski sama-sama bisa buat berenang dan abadikan momen di dalam air, tapi di Vivo hanya di kedalaman 1,5 meter saja selama 30 menit, sedangkan di Oppo bisa 2 meter dalam waktu 30 menit. Selisihnya sedikit teman-teman ya, mengingat dari rating yang diusung juga berbeda, 68 dan dibandingkan dengan 69. Oke, kita masuk pada bagian performanya sendiri. Untuk Vivo-nya sendiri didukung performa dari Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 dengan fabrikasi 4 nanometer yang juga dikolaborasikan dengan konfigurasi RAM 12 GB dengan internal storage 256 GB. Ada juga varian yang 12 plus 5 12 GB di toko-toko khusus, toko-toko tertentu teman-teman ya. Jadi kalian nggak bisa dapetin di semua toko untuk varian yang 5 12 GB. Yang juga didukung dengan FatOS 14 dengan Android 14 ya. Tentunya masih bisa dapat upgrade kan ke Android 15. Sedangkan di Oppo-nya sendiri performanya didukung dari MediaTek Dimensity 8350, juga dikolaborasikan dengan konfigurasi RAM 12 GB dengan internal storage 256 GB dan 12 per 5 12 GB. Android-nya sudah terupdate teman-teman ya. Jadi 15 dengan ColorOS 15. Berhubung Vivo hadirnya lebih awal, mungkin masih menggunakan Android 14, tapi masih bisa dapetin upgrade ke Android 15. Masuk pada ketahanan baterainya. Di Vivo-nya sendiri dimenamkan kapasitas baterai sebesar 5500 mAh dengan pengisian cepat 80 Watt fast charging. Sedangkan di Oppo-nya sendiri ya berkapasitas 5600 mAh dengan dukungan pengisi cepat 80 Watt Super VOOC. Untuk pengisiannya sama teman-teman, tapi untuk kapasitas baterainya selisih 100. Di Oppo lebih unggul 100 ya teman-teman, 5600 banding 5500. Kalau udah bahas kedua smartphone ini, nggak afdol banget kalau nggak masuk pada bagian fotografinya. Di Vivo V40 5G sendiri mengusung triple kamera Zeiss ya, yaitu dengan kamera utama 50 megapiksel dengan aperture f1.9, dengan kamera wide angle 50 megapiksel dengan aperture 2.0. Sedangkan perekaman videonya bisa support di video 4K 30 fps, 1080, 30 dan 60 fps, plus juga Giro AIS plus OIS juga dilengkapi di Vivo V40 5G. Jadi bisa menghasilkan gambar yang cukup smooth, halus dan juga enak banget ya ketajamannya.
Untuk kamera depannya sendiri juga dilengkapi dengan resolusi 50 megapiksel dengan aperture f2.0. Perekaman videonya sudah bisa support di video 4K 30 fps, 1080 30 fps plus juga AIS. Jadi sudah mantap ya, triple 50 megapiksel kamera Zeiss. Performanya juga cukup oke dari kamera ini. Sedangkan di Oppo-nya sendiri, kamera belakangnya beresolusi 50 megapiksel dengan aperture f1.8 dan 8 megapiksel sebagai kamera wide angle dengan aperture f2.2. Dan ini terakhir ada 2 megapiksel sebagai kamera monokrom. Untuk kamera depannya sendiri di Oppo Reno 13 5G sendiri dilengkapi dengan resolusi 50 megapiksel. Untuk kamera belakang di Oppo Reno 13 5G sudah bisa melakukan perekaman video di 1080, 30 dan 60 fps plus dilengkapi dengan OIS dan Gyro Eyes dan stabilisasi gambar atau OIS. Jadi sama-sama stabil di kedua smartphone ini. Cuman untuk di Vivo V40 sendiri sudah mengantongkan kamera Zeiss, tentu hasilnya lebih tajam dan juga jernih. Untuk beberapa fitur yang diusung, HP ini juga sudah sama-sama mengusung kamera AI ya, yang tentunya bisa buat nyari-nyari video dengan menghilangkan background bagian belakang, dan ada AI dokumen yang tentunya sangat membantu untuk aktivitas kita semua. Masuk pada bagian harganya sendiri. Ini yang terkesan agak jauh teman-teman ya. Untuk spesifikasi dan levelnya saya rasa masih sama ya untuk harganya, tapi jauh banget. Untuk Vivo V40 5G ini di harga Rp6.999.000 sudah dapetin 12.256 GB. Sedangkan di Oppo Reno 13 5G sendiri di harga Rp8.999.000. Dan sedangkan untuk internal 512 GB untuk Oppo Reno 13 5G di harga Rp9.999.000 ataupun 10 juta. Harganya sangat jauh banget. Jadi mending mana bang belinya? Ya lagi-lagi dikembalikan aja dengan kebutuhan ya. Kalau saya pribadi lebih memilih di Vivo V40. Karena dari bagian kamera, performa, desain ini sudah cukup oke banget di 2025 ini teman-teman ya. Tinggal menunggu upgrade aja di Android 14 ke Android 15. Saya suka banget pada bagian kameranya kalau Vivo V40. Performanya juga gak gampang panas, pengisian dayanya cepet banget dari kapasitas baterai 5500 mAh-nya. Videonya sudah bisa 4K. Nah, ini sudah lengkap banget lah untuk kebutuhan kita sehari-hari ataupun buat ngevlog itu teman-teman. Kebutuhan untuk perekaman video ataupun berenang juga sudah bisa banget. Saya lebih memilih ke Vivo V40 selain harganya yang murah, juga sudah sesuai dengan kebutuhan saya sendiri. So, kembali ke kalian semua teman-teman. Kalau ada budget dan Vivo V40 memang tidak sesuai dengan kebutuhan kalian, bisa ambil di Oppo Reno 13 5G. Terima kasih. Itu pendapat pribadi saya sendiri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Fatih di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.